Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, kesempatan, keselamatan, sehingga dengan nikmat-nikmat ini walaupun kita berbeda tempat, alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan sehingga kita bisa belajar walaupun dengan tata cara yang berbeda dari tahun ajaran yang kemarin. Dan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita sudah mulai tahun ajaran 2020-2021 dengan keadaan seperti ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santri dan santriwati kelas 2 MTS dimanapun Anda berada, kita memulai ajaran tahun 2020-2021 dengan semangat yang baru, dan kita sudah mulai. MOS sudah dilaksanakan, sekarang kita langsung kepada materi untuk kelas 2. Kita sudah mulai dengan pengertian anak yatim, menyantuni anak yatim. Anak-anakku rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mungkin di antara Anda semuanya ada yang yatim, ada yang tidak yatim. Maka ini pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Judul ya adalah menyantuni anak yatim. Catat nanti di rumah. Oke. Menyantuni anak yatim, kita tahu dulu apa itu anak yatim. Jangan sampai istilah di Indonesia ibunya meninggal, anak yatim juga. Maka ada pengertiannya sesuai dengan syariat. Maka anak-anak dimaulah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, poin pertama, pengertian anak yatim. Tolong nanti di rumah dihafalkan. Anak yatim adalah seseorang yang ayahnya meninggal. Catat, ayahnya meninggal dan dia belum balik. Catat, ada ketentuan, dan belum menikah. Oke, ada 3 poin. Jadi kalau ternyata ada seseorang yang ayah meninggal tapi dia sudah balik, maka bukan anak yatim. Ayahnya meninggal, dia belum balik tapi sudah menikah, mungkin umur 4 tahun ada yang menikah, maka tanggung jawab. Kalau dia laki-laki, dia harus bertanggung jawab. Kalau dia perempuan, maka tanggung jawab suaminya. Oke, jadi harus diperhatikan ini. Jangan sampai nanti ketika mungkin ya ada kegiatan pembagian zakat, oh di sana ada anak yatim. Usut ala usut ternyata yang meninggal adalah ibunya, berarti dia bukan anak yatim. Apakah dia bisa mendapatkan zakat? Bisa, kemungkinan kalau dia anak yang miskin, tapi dari segi yatim dia tidak bisa mendapatkan. Oke, perhatikan, anak yatim adalah seseorang yang ayahnya meninggal dunia dan dia belum balik dan belum menikah. Dalil di dalam Al-Quran banyak sekali anak yatim. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan dari perintah ibadah kepada Allah, nanti hak-hak anak yatim. Tapi paling gampang adalah yang kita mungkin sudah hafal semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala cantumkan dalam surat Al-Maun. Oke, dalil tentang anak yatim. Ustadz cuma mengambil sampel, contoh saja. Banyak sekali dalil-dalilnya. Yang pertama, larangan menghardik anak yatim. Quran surat Al-Maun ayat 1-2. Titik poinnya adalah nomor 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oke, artinya, tahukah kamu wahai Muhammad, Allah khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang mendustakan agama. Oh, hati-hati pendusta agama. Siapakah mereka? Allah langsung sebutkan, merekalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik seakan-akan bahasa itu mungkin bahasa sulit bagi kita. Apa arti hardik? Hardik ya, mereka adalah yang tidak berbuat baik kepada anak yatim. Banyak di situ. Sekarang mungkin banyak pertikaian demi untuk mendapatkan harta anak yatim. Mereka tidak
ya menyantuni, tapi yang diambil hanyalah hartanya, sehingga mereka berbuat yang tidak baik, bahkan sampai membunuh anak yatim. Anak yatim dibunuh, dosa besar. Oke, sedangkan tidak menyantuni mereka adalah dosa besar, bagaimana sampai membunuh. Maka anak-anakku dirahmati Subhanahu wa taala, kiranya nanti lihat sekeliling kita ada anak yatim, kita santuni. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita termasuk jadi pendusta agama. Oke. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dengan hadis-hadisnya yang banyak, ya bercerita ataupun menceritakan kepada kita tentang anak yatim. Di antaranya adalah Rasul memberikan kabar gembira bagi penyantun anak yatim. Apa itu? Mendapatkan surga dan menjadi tetangga Rasul di surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisyababah wal wusta wa farraja bainahuma." Ya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini sahih. Ya. Artinya aku bersama penyantun anak yatim di surga seperti ini. Rasul seperti itu. Kadang beliau di dalam pengajarannya memberikan tata cara ataupun isyarat-isyarat supaya paham. Seperti ini. 1, 2, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan penyantun anak yatim itu dekat. Pertama, dekat dari segi kedudukan. Kedua, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta. Kemudian taufik. Kadang orang yang diberikan harta tapi tidak berikan taufik, mereka tidak ada ya keinginan untuk menyantuni anak yatim. Ya. Jadi ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira bagi kita semuanya. Ternyata ada jalan masuk surga yang gampang. Menyantuni anak yatim bukan hanya dengan harta, dengan pendidikan kita bisa. Ya. Kita pendidikan dengan bisa. Contohnya mungkin di pondok sini ada anak yatim, kita didik. Alhamdulillah dengan lembaga. Boleh dengan lembaga, di sana ada panti asuhan, ada anak-anak yatim, ataupun kita secara pribadi datang ke rumah, di situ anak yatim, atau kita bisa datangkan anak yatim itu kita asuh di dalam rumah kita. Itu termasuk kita menyantuni anak yatim. Dan kita berharap, anak-anakku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan kita mengetahui pengertian anak yatim, kemudian kita mengetahui tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala tentang menghardik anak yatim, dan kita mengetahui tentang pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi penyantun anak yatim, kita tanamkan di dalam otak kita dan masukkan ke dalam hati kita, kemudian kita amalkan. Itu bukti ya kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bukan cuma wawasan. Sudah hafal anak yatim? Hafal? Dipraktekkan? Enggak. Contohnya mungkin apa? Hafal nilai 100, ketika ada anak yatim teman kita malah nakalin mereka, malah kita usilin mereka, bahkan kita junjing mereka, bahkan sampai mungkin memukul mereka. Maka praktek dari pelajaran menyantuni anak yatim masih gagal, walaupun dia mendapatkan nilai 100 di dalam ujian UTS ataupun yang lainnya. Oke, anak-anakku rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini nanti diperhatikan, dihafalkan di rumah, dihafalkan pengertian anak yatim. Insya Allah ini sudah hafal, tapi artinya mungkin belum hafal ya, artinya mohon dihafalkan. Boleh. Surat Al-Maun ini adalah surat yang sangat indah sekali, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, kemudian hubungan kita dengan sesama manusia. Banyak sekali sebagai makhluk sosial kita harus memperhatikan surat Al-Maun, karena lanjutannya adalah berkaitan dengan ya hubungan kita sesama manusia yang lain, bukan cuma anak yatim lagi, tapi fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, orang miskin. Nanti berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, salat enggak boleh riya dan lain sebagainya, Allah cantumkan di dalam surat Al-Maun. Maka perhatikan, bukan cuma ini, tapi bagus untuk materi ini adalah materi anak yatim, maka cukup sampai ayat 2 adalah cukup. Nanti ketika sambung maka bagus untuk memberikan wawasan kepada kita supaya kita tidak termasuk jadi pendusta agama. Ya, karena ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan selanjutnya adalah penerang dari Allah sebutkan siapakah pendusta agama setelahnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian berkaitan dengan anak yatim juga dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong dihafalkan juga.
Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada wa syara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Dan ini masuk di ulangan ataupun nanti di ujian akhir sekolah keluar. Kebanyakan seperti itu. Ya, Ustadz ketika melihat ya poin-poin ujian, hadis ini selalu keluar. Ana wa kafilul yatim titik-titik. Nah, lanjutkan ataupun dibalik. Ya disempurnakan ataupun ya nanti ada ya dibolak-balik, jadikan satu sebagai kalimat ataupun hadis yang sempurna, sehingga dari mulai sekarang mumpung masih kelas 2, hafalkan baik-baik, dan nanti ketika sudah normal kita kesini nanti disetorkan. Ya zaman anak-anakku rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jangan lupa hadis riwayatnya. Kita harus mencantumkan ini supaya ya memastikan apakah hadis itu sahih ataupun tidak, sehingga kita bisa melaksanakan atau tidak melaksanakan hadis tersebut. Oke, demikian anakku rahmatullah subhanahu wa ta'ala, semoga bisa menjadikan wawasan kemudian pengetahuan yang luas bagi kita semuanya, dan jangan sekali-kali kita merasa cukup terhadap ilmu agama. Ilmu agama sangatlah luas, kemudian jangan lupa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari berkhusus adalah berkaitan dengan anak yatim. Jangan sekali-kali kita termasuk jadi orang yang menghardik anak yatim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.